mungkin lah Om. Mana mungkin ibu belum move on dari papa. Sampai sekarang kan mereka aja nggak akur. Iya juga ya. Iya ya. Si. Ayo. Bisa sambil makan ya? Makasih. Makasih ya, Mbak. Om Reno, kenapa pikir ibu belum move on dari papa? Ya karena Om ngerasa sekarang sikap Ibu berbeda aja sama Om. Emang kapan terakhir Om Reno sama ibu bareng? Beberapa hari lalu Om tuh sempat pingsan Nisa. Terus Ibu yang bantu Om. Tapi setelah Om sadar, Om tuh ngerasa itu bakal ngerepotin Ibu. Makanya Om bilang, Ibu pulang aja, udah malam juga. Tapi setelah itu, Ibu tuh berbeda banget sama Om. Kayak ngejauh sama Om, Nisa. Nisa nggak nyangka Papa Miko udah nikah lagi. Apalagi istrinya unik banget. Ya walaupun istri barunya Papa Miko itu unik dan lucu, tapi kan yang penting dia sayang sama Nisa. Dia baik banget sama Nisa. Emang sih dia baik, tapi dia nggak secantik ibu. Kalau misalnya ngomongin cantik, ibu sih nomor 1. Karena anaknya juga cantik. Tapi Nis, ya kondisinya apapun itu istri barunya Papa Miko, dia unik, dia lucu, dia baik. Ibu ada ngirinya sih sama mereka. Ini kenapa, Bu? Papa Miko itu udah nikah 2 kali, Nis. Sedangkan ibu sekalipun belum pernah. Emang Om Reno nggak mau nikah sama ibu? Masa sih? Om Reno nggak mau nikah sama ibu? Padahal Nisa ngeliatnya tuh Om Reno tuh sayang banget sama ibu. Mungkin. Iya, Nis. Ibu juga nggak tahu. Om Reno tuh sebenarnya serius atau enggak sama ibu. Masa ibu baru aja ngebahas nikah, tiba-tiba Om Reno demam, pingsan. Ya mungkin ibu bukan kriteria untuk menjadi seorang istri yang baik untuk Om Reno. Bu, ibu jangan ngomong gitu dong. Ibu harus semangat. Ini saya yakin suatu saat nanti ibu akan nikah dan jadi istri dan ibu yang baik. Amin. Amin. Kayaknya Nisa tahu kenapa ibu jauhin Om. Nisa tahu? Kenapa? Kayaknya karena ibu trauma sama hubungan yang gak jelas. Dulu Papa Miko sama ibu kan pacaran lama tapi gak pernah serius. Mungkin ibu takut hal itu terulang lagi. Takut berharap lagi, tapi di PHP. Maksudnya, Ibu ngerasa kalau Om itu main-main? Ya mungkin Om. Nisa juga penasaran. Om serius gak sama ibu? Om serius, Nisa. Om serius sama Ibu. Nisa tahu gak apa penyebab Om bisa pingsan? Kemarin itu, Ibu tiba-tiba ngebahas soal pernikahan. Om seneng tapi panik, bingung. Om nggak tahu harus ngelakuin apa. Akhirnya Om pingsan. Tapi Nisa percaya kan sama Om? Saya percaya sama Om. Tapi Om harus tunjukin ke ibu kalau Om tuh serius. Kalau Om tuh gak kayak Papa Miko yang nyakitin ibu. Tapi gimana caranya Nisa? Om bingung. Soalnya kan ini tuh agak sulit ya. Om, kamu ya, kamu kan masih kecil. Maaf ya. Nanti Om coba pikirin deh cara gimana. Nisa kan udah remaja Om, bukan anak kecil lagi. Nisa juga sering nonton drama Korea. Nisa bisa bantu Om. Serius?
Ini ada apa sih? Kenapa kamu datang ke sini kamu teriak-teriak kayak gini? Aku yang tanya, bukan kamu yang tanya. Ini maksudnya apa nih? Tunggu sebentar ya, saya mau obatin luka saya dulu. Wah. Sini, Mau ngapain nih kamu? saya mau obatin luka kamu. Nggak usah, udah saya bisa sendiri kok ini. Tapi yang saya lihat dari tadi kamu kayak takut banget ngobatin luka kamu sendiri. Dah, kamu nggak usah bohong. Nggak usah sok kuat di depan saya. Ya sih, dari dulu emang saya paling ngeri aja kalau ngobatin luka sendiri. Yaudah. Biarin saya obatin luka kamu ya. Kamu diam aja, nggak usah ngapa-ngapa. Nggak sakit ya. Tunggu. Belum kena. Oke. Ya, siap. Hitungan ketiga ya. 1, 2. Ini baru alkoholnya. Sekarang kita pakai obat merah ya. Sekali lagi ya. Ya. Hitungan ketiga ya. 1. Tadi 3. Iya, kalau aku hitung sampai 3, Jangan teriak-teriak ya, Bu Lisa sedang ada pasien yang konseling. Saya tahu dia di dalam. Suruh keluar sekarang. Sebentar ya Pak, jangan dulu ya Pak. Sabar dulu ya Pak. Kalau Bapak mau ketemu Bu Alicia, tunggu konseling selesai
suara mantan suami kamu ya? Alisa, keluar! Alisa! Ya, Alisa! Pak, jangan teriak-teriak ya. Bu Elisa sedang ada pasien yang konseling. kamu tunggu di sini ya. Iya. Sini aja. Bu konseling selesai dulu. Bapak duduk dulu ya. Jangan pegang-pegang saya. Saya mau dia keluar sekarang. Jangan Pak. Tunggu sampai selesai ya Pak ya. Kamu jangan perintah-perintah saya kamu ya. Saya mau masuk. Jangan coba-coba perintah-perintah saya. Tenang Alisa. Kamu harus berani menghadapi Rafa. Demi Lulu. Ini ada apa sih? Kenapa kamu datang ke sini kamu teriak-teriak kayak gini? Aku yang tanya, bukan kamu yang tanya. Ini maksudnya apa nih? Ya kamu bisa baca sendiri kan isi suratnya, kenapa harus nanya lagi ke aku? Lu berani ngejawab kamu ya? Kamu berani juga ngegugat hak asuh Lulu. Hah? Tentu aja aku berani. Aku bukan Alisa yang dulu. Yang selalu pasrah kamu rendahin dan kamu sakitin. Sekarang, kita lihat aja di pengadilan. Siapa yang lebih berhak atas hak asuh Lulu? Oke. Kita lihat di pengadilan. Hak asuh Lulu akan jatuh ke tangan aku. Karena kamu sibuk sama kerjaan kamu sama pacar baru kamu. Aku nggak pernah punya pacar. Gak usah munafik kamu. Tahu, kamu punya hubungan kan sama laki-laki yang bernama Devan Dewantara kan? Kamu jangan sembarangan ngomong ya, Rafa. Dia bukan pacar aku, dia pasien aku. Aku gak peduli. Kamu gak akan pernah menang. Lulu itu anak aku. Lulu juga anak aku. Aku yang mengandung Lulu, aku yang melahirkan Lulu. Aku juga berhak atas Lulu. Kamu pikirin omongan aku barusan ya? Kamu pikirin baik-baik ini. This is your last chance. Kesempatan terakhir kamu. Kamu bisa ketemu Lulu kalau kamu nurut sama aku. Ngerti? Aku gak akan ulang kebodohan yang sama. Bertahan sama laki-laki yang toksik kayak kamu, Rafa. Ajar kamu! Laki-laki sejati nggak akan pernah nyakitin perempuan. Lu ngapain di sini lu? Lu selalu ikut campur urusan orang lu. Mentang-mentang pacar lu ya? Lu berhak buat ikut campur urusan gue sama Lisa, gitu? Saya hanya pasiennya Alicia. Tapi sebagai laki-laki, saya nggak akan tinggal diam melihat kamu melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Coba kamu pergi sekarang. Pergi atau aku telepon polisi. Karena kamu udah ganggu kenyamanan praktik aku. Oke. Pergi atau aku telepon polisi. Oke. Aku pergi. Kamu nggak apa-apa?
This is your last chance. Kesempatan terakhir kamu. Kamu bisa ketemu dulu. Kalau kamu nurut sama aku. Berhenti. Pak, saya tinggal sebentar ya. Ya. Makasih. Aku gak akan ulang kedua yang sama. Bertahan sama laki-laki yang toksik kayak kamu, Rafa. Jangan kamu. Benar-benar nggak disangka. Ternyata selama ini Alicia hanya berusaha terlihat kuat. Padahal sebenarnya di dalam dia begitu rapuh. Alicia, boleh aku masuk? Iya, masuk. Saya jadi malu. Karena saya kan seorang psikiater. Tapi saya nggak bisa mengatasi masalah saya sendiri. Saya masih aja terlihat gak berdaya. Setiap kali mantan suami saya berulah kayak tadi. Rifan, saya minta maaf ya, konsultasinya jadi terganggu kayak gini. Makasih. Saya juga mau minta maaf sama kamu. Karena sekali lagi saya ikut campur dalam urusan rumah tangga kamu. Dan sekarang suami kamu jadi makin salah paham sama saya. Kamu gak perlu minta maaf, Devan. Kamu gak salah. Justru saya yang minta maaf. Karena selama ini saya nyalain kamu terus, padahal kamu cuma ngebantuin saya. Dari awal emang yang salah itu Rafa. Kalau kamu gak keberatan, saya mau bantu kamu.
Terima kasih banyak ya, Devan. Saya nanti malam juga kebetulan ketemu sama konsultan hukum saya, jadi nanti bisa saya omongin sekalian. Saya bisa temenin. Nggak usah, nggak perlu, nggak apa-apa. Gini, gimana pun juga, saya bertanggung jawab sudah membuat suami kamu salah paham sama saya. Saya cuma khawatir tiba-tiba mantan suami kamu itu muncul dan teror kamu. Makasih ya. Sama-sama. Bu Alisa, jadi proses perebutan hak asuh anak ini tidak akan berjalan dengan singkat. Bahkan bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan, Bu. Apalagi jika pihak ayah mengajukan perlawanan atau banding, Bu. Ya, saya sudah siap. Oh iya, tadi Bu Alisa katakan sudah memiliki bukti baru, Bu. Ya betul, sekarang saya punya 2 bukti yang kuat. Bukti yang pertama, kesaksian dari Devan. Karena dia sudah melihat sendiri bagaimana Rafa kasar terhadap saya dan terus menekan saya. Baik, selanjutnya bukti kedua. Bukti yang kedua, rekaman penyadapan. Rekaman ini membuktikan bagaimana Rafa mencuci otak anak saya. Supaya anak saya benci sama saya. Berhenti ngomongin Mama. Mama nggak sayang sama kamu. Mama juga nggak sayang sama Papa. Mama nggak mau balik buat kita. Alright? Jangan ngomongin lagi. Bu Alisa, rekaman penyadapan seperti ini tidak bisa dijadikan bukti pengadilan. Kenapa, Bu? Masalahnya, bukti rekaman penyadapan seperti ini dianggap ilegal, Bu. Kalau pihak lawan sampai tahu rekaman ini, bisa jadi hakim menolak seluruh berkas yang Ibu miliki.